Welcome back everybody. Sukses untuk Anda semuanya. Saudara semuanya, dalam video ini saya ingin memberi informasi. Saya membagi informasi kepada Anda, saya memberikan solusi kepada Anda semuanya. Karena banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran, pertanyaan yang menjadi suatu kekhawatiran untuk dari Anda semuanya, semua orang, di saat-saat kondisi sekarang ini, di saat kondisi pandemik yang tidak kunjung usai, sudah bertahun-tahun, memasuki tahun 2022 ini, Januari, begitu menyebar lagi, kita tidak di seluruh dunia, khusus di Indonesia angkanya sudah tinggi. Presiden Jokowi sudah di warning, diperingatkan, disarankan oleh WHO untuk berhati-hati bahwa angka varian Omicron akan menyebar, akan besar sekali, meledak di Indonesia mungkin pada bulan Februari nanti. Dan ini sudah tidak bisa kita hindari dan memang sudah diprediksi jauh-jauh sebelumnya bahwa angka Omicron ini akan menyebar. Dan pandemik ini akan di tahun 2022 ini tidak kunjung usai, tidak akan selesai. Kalau pandemik mau selesai berarti di seluruh dunia juga selesai, tidak ada selesainya. Virus ini akan bermutasi terus. Jika Omicron sudah selesai, nanti ada muncul lagi varian baru. Dan ini membuat kekhawatiran itu semakin berkepanjangan dan tidak kunjung usai. Membuat bisnis Anda yang sudah menjalankan bisnis real, mungkin bisnis Anda sedikit menurun dibanding sebelum pandemik. Mudah-mudahan Anda itu sukses, tapi banyak juga yang tidak sukses di saat-saat pandemik, mengalami kemunduran, banyak sekali. Nah, ini menjadi kekhawatiran semua orang, Seperti saya juga banyak sekali ada pertanyaan yang mengatakan bahwa sebaiknya di saat kondisi nanti, sekarang dan nanti, di tahun yang begitu penuh ketidakpastian 2022 ini, kira-kira bisnis apa yang terbaik atau investasi, duit Anda, duit idle money, duit tabungan Anda yang tidak terpakai, jika hanya disimpan di bank. Pertama, ini adalah Anda harus ingat tahun inflasi. Maka duit Anda kalau tidak digunakan, tidak dieksplor, tidak dipakai, tidak diinvestasi, tidak dikelola, tidak dilakukan, maka duit Anda itu akan tergerus dari inflasi yang disimpan di bank itu. Suku bunga yang naik, misalnya Bank Indonesia, kita bicara Indonesia, naikin suku bunga pun itu tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi. Karena sekarang ini fokusnya, Nah, tadi kembali lagi ditanyakan investasi apa yang terbaik. Ini kita bicara karena saya tidak bicara tentang investasi di real karena itu bukan bidang saya, Saya tidak mengerti Anda mau bisnis apa yang di luar sana, yaitu sesuai dengan keahlian Anda. Tetapi kalau yang saya bahas di konten ini adalah investasi di sektor, bukan investasi real. Yang saya paham di sini adalah di sektor financial. Jadi misalnya begini. Jadi kalau Anda tanyakan apa yang terbaik di tahun 2022, investasi yang terbaik yaitu pertama, kita harus melihat kembali kepada karakter, karakter Anda sebagai yang ingin berinvestasi, Karakter Anda, misalnya Anda ini yang sukanya karakternya tidak berisiko, tidak ingin terlalu berisiko, tidak ingin mengambil risiko, ingin yang sifatnya lebih aman, sifatnya lebih berhati-hati, lebih kalem, Anda bisa investasi di logam mulia antam, logam mulia antam, atau Anda bisa beli US dollar banknote, seperti kayak gitu. Itu investasi yang lebih berhati-hati, yang bukan sebagai pengambil risiko,
orang yang tidak mau berisiko, mencari risiko yang rendah. Tapi yang namanya hukum investasi ya, high risk, high return, low risk, low juga returnnya. Jadi risiko yang tinggi, penghasilannya tinggi, pendapatannya tinggi, risikonya rendah, pendapatan juga rendah. Jika Anda yang bukan pengambil risiko ya, yang lebih kalem ya, itu Anda beli logam mulia, itu pendapatannya rendah, juga risiko rendah. Ya, mungkin setahun Anda bisa dapat sekitar 5% ya, paling banter 10% ya. Dalam tahun 2022 ini ya. Begitupun juga dengan US dollar benok. Ya, bisa diukur lah, antara 5 sampai 10 dalam setahun. Kalau Anda investasi di 2022 ini. Tetapi orang yang tipenya lebih berani ya, lebih mengambil risiko ya, suka tantangan ya, high risk, high return. Nah, Anda bisa mendapatkan pendapatan juga yang lebih tinggi ya, tetapi ada risiko yang mengikutinya ya. High risk, high return, risikonya juga besar ya, pendapatan Anda juga besar. Nah, yang saya mau kasih solusi kepada Anda di sini adalah Anda yang ingin mau mengambil. Kalau kita bicara yang aman-aman saja, yang harus, yaitu sudah saya bicarakan itu tidak terlalu penting ya. Yang paling penting di sini adalah Anda mau mendapatkan penghasilan besar, oke? Ada risikonya juga yang besar. Tetapi yang saya berikan informasi ke sini adalah risiko yang bisa Anda ukur di sini. Nah, kalau kita bisnis di luar sana, kita buka satu usaha misalnya, kita buka satu usaha rumah makan misalnya, yang gampangnya aja ya. Pertama kita sewa tempat ya, kita sudah mengeluarkan modal di depan. Terus yang kedua, usaha yang kita jalankan ini ya, baru mulai kita ya, kita mengikuti orang lain membuat rumah makan ayam goreng. Kita melihat bahwa rumah makannya laris manis ya, kita mencoba resep kita lebih enak dari dia. Tetapi Anda harus tahu bahwa Anda baru mulai ya, ada risiko di depan. Risiko Anda bisa untung dan Anda bisa rugi. Ini sangat high risk, high return ya. Anda sudah sewa, Anda sudah keluar uang untuk sewa tempat, dan Anda masih mendapatkan kendala yang ketidakpastian. Anda bisa untung, bisa rugi. Walaupun Anda punya resep ayam gorengnya lebih enak dari yang paling laris tetangga Anda, tetapi Anda masih belum pasti. Di sini Anda masih belum pasti. Anda masih bisa untung, bisa rugi. Siapa yang bisa mengatakan bahwa kalau saya buka saya pasti untung? Belum tentu. Anda masih bisa untung dan Anda masih bisa rugi. Dan Anda untung pun Anda tidak bisa tahu berapa yang saya bisa untung, dan rugi pun Anda tidak bisa tahu berapa yang Anda rugi. Anda bisa rugi habis, bisa tidak ada satu bulan tidak ada yang makan, bisa satu bulan Anda dapat omset. Ini seperti Anda berjudi ya. Saya kasih tahu, Anda buka bisnis di luar sana yang real, itu sebenarnya Anda juga sedang berjudi. Tetapi dalam psikologis mereka selalu menganggap bahwa berbuka usaha rumah makan itu bukan berjudi. Saya kasih tahu ke Anda lebih berisiko buka rumah makan karena Anda tidak pernah tahu, Anda tidak pernah mengukur risiko rugi Anda sampai di mana. Anda tidak pernah tahu, bisa rugi sampai habis, baru Anda sadar, wah bisnis ini tidak jalan. Banyak sekali orang yang buka rumah makan yang sederhana. Kita tidak bicara bisnis yang besar, sederhana. Kenapa? Pertama, yang Anda harus tahu, kecuali Anda itu sudah punya basis pelanggan. Jika Anda sudah punya basis pelanggan 100 orang, pada saat Anda buka, dia adalah pelanggan setia yang setiap hari makan ayam goreng Anda, nah baru Anda buka. Kalau saya tidak berani buka rumah makan ayam goreng kan. Jika saya tidak punya 100 pelanggan yang setia tiap hari makan ayam goreng saya tidak akan buka sebelumnya. Karena itu sangat berisiko. Saya sudah bayar tempat, saya sudah keluarin duit. Yang kedua, saya harus mencari 100 orang pelanggan saya itu setiap hari. 1 bulan belum dapat, 2 bulan belum dapat. Sedangkan kos biaya itu
jalan terus. Kalau sampai saya tidak dapat 100 pelanggan dalam 3 bulan, saya sudah mulai yang namanya berkalah dalam judi. Jadi sebenarnya Anda membuka usaha di luar sana itu Anda sedang berjudi, tapi psikologis Anda mengatakan bahwa itu bukan berjudi. Nah, inilah yang membuat orang itu paradigmanya ini, paradigma harus berubah, ya. Nah, yang saya mau kasih tahu ke Anda bahwa satu bisnis yang sangat luar biasa adalah bisnis di trading derivatif. Bisnis trading derivatif ini adalah Anda tidak perlu harus sewa tempat, ya, keluarkan biaya yang sewa tempat itu biaya yang tidak penting, ya. Anda bisa langsung memulai, Anda bisa langsung berdagang, ya. Anda bisa langsung berdagang, dan sebelum Anda berdagang, Anda sudah bisa mengukur berapa profit yang Anda ingin dapatkan dan berapa kerugian yang Anda relakan. Dan Anda sudah tahu di depan, jika sesuatu terjadi, saya akan rugi sekian, saya cut loss. Sedangkan kalau Anda buka rumah makan, Anda selalu berharap. Padahal tanda-tandanya itu sebenarnya Anda sudah tidak cocok. Jika misalnya 3 bulan, 6 bulan itu tidak, omsetnya tidak memenuhi, ya, seharusnya itu Anda sudah tandanya bahwa Anda tidak cocok, usaha ini tidak bisa jalan. Tetapi Anda punya harapan terus, seperti Anda itu berjudi. Nanti bisa lagi, nanti dapat lagi. Ini penuh ketidakpastian. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah usaha Anda sedang berjudi. Syukur-syukur kalau Anda untung, syukur kalau Anda untung. Jika Anda tidak, syukur tidak rugi. Nah, tetapi yang saya mau share, buka paradigma Anda di sini adalah jika Anda berdagang, ya, dagang itu sama aja dengan buka rumah makan, berdagang, istilah kerennya trading, ya. The trading di derivatif, ya. Itu sebelum Anda melakukan step awal, Anda sudah tahu bahwa saya rugi sekian. Tapi kalau Anda buka rumah makan, Anda tidak bisa tahu saya rugi sampai kapan, dan Anda tidak tahu untungnya kapan, ya. Kecuali Anda sudah punya basis pelanggan sebelumnya, ada 100 orang yang setelah Anda buka langsung siap pesan ayam goreng Anda. Nah, itulah yang cerita di situ. Itu Anda harus buka rumah makan itu karena Anda sudah punya pelanggan. Tapi Anda belum punya pelanggan, jangan buka usaha itu. Itu sama dengan Anda pergi ke kasino, ya. Nah, ini saya mau buka paradigma supaya Anda tuh ngerti, ya. Nah, yang saya mau tahukan ke Anda adalah sekarang kita lihat di tahun 2022 ini, ya, isu yang paling utama adalah tentang kenaikan suku bunga FFR, Federal Fund Rate, ya, US dollar akan naik. Berarti US dollar itu akan menguat dalam tahun 2022 ini. Berarti apa? US dollar menguat berarti mata uang against US dollar itu pasti melemah. Tidak ada US dollar dia menguat lagi, tidak ada, kan? Karena semua itu alat tukar melawan dibandingkan dengan US dollar. Jadi mulai dari rupiah pasti lemah, mata uang Eropa lemah, sedangkan US dollar menguat. Nah, di sini ini ada peluang jika Anda mau trading dalam US dollar. Terserah mau against mata uang Jepang atau yang lain, mata uang Asia atau mata uang Eropa. Nah, ini yang saya mau kasih solusi ke Anda bahwa ini peluang, ini kans. Ini semuanya peluang itu ada di mana-mana. Ya, tergantung pola pikir kita. Nah, tapi yang ini sesuai dengan apa yang saya tahu, sesuai dengan kemampuan saya bagikan kepada Anda supaya jangan Anda khawatir lagi nanya apa emas atau US dollar. Yang penting di sini adalah Anda menilai dulu karakter Anda. Diri Anda ini tipe yang pemberani ambil risiko atau tipe yang kalem yang tidak mau ambil risiko. Kalau tidak mau ambil risiko, Anda low risk low return, ya, seperti Anda beli logam mulia emas, ya, atau Anda beli itu banknote US dollar dalam bentuk kertas, Anda simpan. Nah, tetapi Anda yang high risk high return, suka mengambil risiko, ingin dapat pendapatan besar, nah risiko juga besar, Anda bisa low, tapi risiko ini Anda bisa minimize, Anda bisa atur, Anda sudah tahu dulu dibanding Anda buka usaha di luar sana.
Anda buka usaha apa saja, tapi saya kasih contoh yang ringan, yang sederhana adalah contoh rumah makan aja. Ya, pertama Anda sudah keluar duit yang tidak ada gunanya sebenarnya, sewa tempat. Ya, sewa tempat. Yang menang di sini adalah yang punya tempat. Kalau saya, lebih baik saya di posisi yang punya tempat. Anda mau untung atau rugi, saya sudah dapat duit Anda. Tetapi Anda sewa tempat mahal-mahal, ya, dibangun restoran yang bagus, terus Anda pusing promosi, cari pelanggan lagi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, belum tentu Anda dapat pelanggan. Sampai 1 tahun pun Anda belum maju-maju, masih investasi. Belum balik modal. Tunggu 3 tahun baru balik modal. Tetapi kalau Anda trading derivatif, 1 bulan, 2 bulan sudah balik. Anda tidak perlu biaya keluar yang tidak ada gunanya, sewa tempat itu. Anda sewa tempat, orang lain sudah cuan, sudah profit dari Anda. Saya lebih bagus yang punya tempat. Anda pasti rugi, saya sudah dapat tempat, sudah dapat duitnya. Jadi janganlah. Jadi pola pikir harus dirubah. Sekarang zaman sudah modern. Kita jangan selalu terlalu tradisional minded ya. Pikir bahwa kalau bisnis itu harus seperti buka rumah makan, buka usaha yang ada sewa tempatnya, ada segala macam bla bla, ada karyawannya, ada segala macam. Tidak, itu Anda kan namanya juga Anda masih dagang. Walaupun usaha kecil itu Anda masih dagang, Anda masih cari pelanggan juga. Kecuali ada 100 orang saya ingat sudah siap pas Anda buka, saya order ke Anda. Nah, itu boleh Anda buka. Nah, Anda buka juga online juga, jual makanan juga. Tapi kan Anda masih mencari pelanggan. Kecuali sudah repeat order dulu, baru Anda kerjakan. Nah, itu hal-hal yang pasti. Nah, di trading derivatif ini, yang kenapa hari ini saya bicarakan, karena ini sudah pasti. Suku bunga US dollar itu akan naik. Berarti apa? Ini ada satu kepastian bahwa di luar US dollar itu pasti melemah. Jadi ini ada peluang di sini. Kalau masih rancu, belum jelas, saya tidak mungkin membuat konten ini memberikan informasi kepada Anda. Saya memberikan informasi kepada Anda karena itu. Contoh saja, Anda bisa saksikan kenapa saya bilang Bitcoin itu akan pelan-pelan menuju nol selalu dalam konten saya. Kenapa begitu? Ya karena apa? Investor itu akan menarik uang keluar dari Bitcoin itu. Mereka semua lari ke US dollar. Mereka semua berinvestasi ke apa? Ke surat utang, obligasi pemerintah US. Makanya setiap hari ini yieldnya surat utang itu naik terus, sudah mendekati 2% yieldnya. Bagi investor besar itu sudah sangat-sangat tinggi bagi mereka. Dan US dollar itu adalah trust bagi mereka. Mereka lebih dari ketidakpastian ekonomi ini, lebih baik kita harus simpan uang ke US dollar. Itu adalah sarana lindung nilai terbaik di saat kondisi yang tidak menentu. Jadi kondisi ini kondisi yang tidak menentu. Nah, jadi solusinya itu adalah Anda saat tahun 2022 ini tertuju kepada US dollar. Jadi Anda ada kesempatan yang pasti. Karena ini sudah berkali-kali sudah diumumkan, seluruh dunia sudah tahu bahwa bulan Maret The Fed akan naikkan suku bunga. Dan dalam tahun ini 2022 ini ada kenaikan suku bunga 4 kali. Berarti apa? Berarti US dollar sangat-sangat menguat. Mata uang di lawan US dollar pasti akan menurun. Nah, di trading derivatif ini kita bisa fleksibel, kita bisa dua arah, kita bisa buy posisi dan kita bisa jual posisi, dan kita bisa keluar masuk itu sesuka kita yang atur. Rugi, loss dan untung pun kita yang atur. Tetapi bisnis di luar sana, Anda berharap terus, Anda berdoa terus, mudah-mudahan besok ada pelanggan. Besok nggak ada pelanggan, berdoa lagi, promosi lagi. Itu gambling, itu sangat-sangat berjudi, penuh ketidakpastian. Ya, nah, Anda boleh bisnis yang aman, yaitu Anda jadi kontraktor, Anda dapat proyek dulu, baru Anda kerja. Nah itu Anda sudah hitung-hitung dulu, Anda sudah profit dulu, baru Anda kerja. Tidak profit, tidak perlu kerja. Nah lebih baik Anda bisnis itu yang pasti. Kalau mau bisnis seperti itu, kalau Anda belum punya pelanggan, janganlah Anda
berbisnis. Itu Anda untung-untungan ya. Anda sedang berjudi di situ. Ya. Tetapi Anda trading derivatif di sini, ya nanti saya jelaskan lebih lanjut di sini. Anda bisa komentar di bawah ini, Anda bisa kirim email Anda. Jadi kita bisa berkomunikasi selanjutnya jika Anda tertarik. Ya. Saya bisa memberikan solusinya bagaimana. Mungkin Anda mau bekerja sama dengan saya ya, atau saya bisa membantu Anda nanti di dalam trading derivatif US dollar ya, karena memang kondisi saat ini memang sampai sepanjang tahun 2022 ini memang fokus semua investor itu ke US dollar, maka semua mata uang itu pasti melemah yang lawannya US dollar, itu pasti. Nah disinilah Anda bisa mendapatkan profit maksimal di sini ya, dari uang Anda yang tidak dipakai ya. Saya kasih tahu, jangan uang yang dipakai. Anda tetap lakukan aja usaha-usaha Anda atau Anda tetap bekerja, tetapi uang tabungan atau uang nganggur Anda yang tidak dipakai itu, daripada di bank pasti ini inflasi yang tinggi, pasti nilai uang Anda itu akan merosot. Uang itu harus digandakan, harus beranak, harus bekerja terus supaya Anda itu tidak kalah dari inflasi ya. Nah, solusi itu adalah trading derivatif US dollar. Nah, nanti saya akan beritahu Anda lebih lanjut, karena kalau saya bicara di sini mungkin Anda belum paham, bisa kita bicara lebih lanjut. Anda silakan kirim email Anda di kolom komentar di bawah ini, saya akan membalasnya jika Anda tertarik dengan apa yang saya bagikan ini. Ya. Nah, inilah yang saya bilang peluang. Karena yang saya tahu adalah ini, dan saya bisa membantu Anda dan kita bisa sama-sama profit bersama di sini. Kesempatan hanya sekali di masa-masa sekarang ini. Ini sudah jelas sekali bahwa fokus semua investor di dunia adalah US dollar. Nanti US dollar itu sangat menguat sekali. Ini peluang, ini sangat peluang saya. Dan nanti lihat kalau market crash, Anda akan menikmati profit yang maksimal di sini. Karena apa? Saham itu akan ditinggalkan, ya, semua akan sepi, akan melandai. Ya, bukan tidak ada profit, ada profit, tapi kan likuiditas itu sudah pindah. Makanya kenaikan harga saham itu tidak sebesar lagi, karena investor itu sudah memindahkan asetnya mereka ke surat utang. Itu memindahkan aset ke surat utang obligasi itu butuh waktu lama, 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini itu bisnis di luar sana selain US dollar itu stagnan saja. Dan Bitcoin itu Anda lihat nanti ya, apa yang sudah di konten saya sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, Anda lihat aja, itu pasti Anda saksikan sendiri ya. Nanti benar apa tidak yang seperti yang saya sudah prediksikan itu. Oke. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang yang saya bicarakan ini, tentang trading derivatif US dollar ini, peluang di tahun 2022 ini, silakan kirim email Anda di kolom komentar, saya akan membalasnya. Terima kasih, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, tekan lonceng notifikasinya. Saya selalu hadir untuk Anda. Terima kasih.